1000 orang mengatakan putusan itu salah, putusan itu tidak bisa disalahkan. Anak kecil yang lewat depan situ lalu dia tidak membungkuk, bisa jadi orang mengatakan ini anak nggak sopan, nggak etis nih anak ini. Tapi orang lagi biar aja deh, biasalah anak-anak itu soal begitu ngawain kiri. Pantas saja orang kayak Pak Margarito ini ngebela paslon 02. Karena ngebedain etika dan etiket yang sifatnya fundamental aja, beliau ini nggak bisa. Gue jadi nggak heran kalau 02 itu bisa menang 58%. Karena mereka ini orang-orang yang lupa sejarah. Nih yang baris tadi nih udah pasti klub 50% fix. Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh. Ya kan pengetahuannya level dunia. Gitu kan ya pengetahuan level dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Detik-detik menuju buka puasa teman-teman semua, gue sempetin untuk membuat video karena di sini gue melihat ya ada video cukup bagus ini di mana Bung Margarito Kamis sempat dikomentari oleh netizen mengenai etiket dan etik. Nah di sini teman-teman semua, Bung Margarito Kamis sepertinya salah mencontohkan etika itu seperti apa. Dan ini pun langsung digulung oleh netizen teman-teman semua. Ya teman-teman semua, bagaimana saat ini perjalanan MK masih ditunda karena menuju lebaran teman-teman semua. Mungkin nanti ketika libur lebaran sudah selesai, maka MK pun akan meneruskan bagaimana nanti pemutusan siapa yang akan memenangkan dari gugatan sengketa Pilpres kemarin. Kita pokoknya tetap harus menunggu teman-teman semua sampai hasil akhirnya ya, apapun nanti keputusannya ya kita ikuti teman-teman semua karena mungkin itu yang terbaik. Oke teman-teman semua, kita langsung saja melihat videonya. Undang-undang dasar kita, putusan Mahkamah Konstitusi bersikap final dan kalau final mengikat karena tidak bisa dikoreksi. 1000 orang mengatakan putusan itu salah, putusan itu tidak bisa disalahkan hanya karena dengan pernyataan 1000 orang itu. Putusan itu hanya bisa dibatalkan dengan putusan lagi, begitu hukumnya. Putusan MK lagi ya? Yes. Putusan dikoreksi dengan putusan, hukum dikoreksi dengan hukum. Tidak bisa hukum dikoreksi dengan moral, hukum tidak bisa dikoreksi dengan etika, etika dikoreksi dengan etika. Sesuatu yang menurut Anda secara etis tidak bagus ini, tapi bisa jadi saya bilang bagus. Sesuatu yang menurut saya secara etik tidak bagus, tapi menurut Anda bisa jadi oke, karena ia tertanam pada rasa masing-masing kita. Begitu, jadi sangat tergantung. Anak kecil yang lewat depan situ lalu dia tidak membungkuk, bisa jadi orang mengatakan ini anak nggak sopan, nggak etis nih anak ini. Tapi orang lagi biar aja deh, biasalah anak-anak itu soal begitu ngawain kiri. Ada sangat perseptif dan tidak ada kepastian. Karena tidak ada kepastian itulah sistem mengharuskan kita menggunakan hukum sebagai dasar kita bernegara. Sebab kalau tidak begitu, maka celaka ya. Yang banyak akan selalu menang dan yang sedikit akan selalu kalah. Apa mau begitu kita bernegara? Kalau kita banding saja nih, berapa sih mayoritas penduduk Republik Indonesia beragama apa? Islam gitu. Yang berapa persen untuk beragama lain gitu? Berapa? Apakah orang ini sebenarnya kalau dia benar pun karena kita pakai jumlah, orang ini kalah terus ini. Habiskan kita ini, bangsa ini kan habis itu. Nah karena itu tidak pakai yang kayak begitu, kita pakai hukum supaya kau minoritas, kau mayoritas kayak sama-sama duduk pakai aturan ini sama-sama. Nah dari sini, dari video ini kita bisa melihat ya bagaimana Bung Margarito Kamis sepertinya gagal paham antara etiket dan etik. Oke, kita langsung saja lihat counter dari netizen. Ini dia videonya. Kecil yang lewat depan situ lalu dia tidak membungkuk, bisa jadi orang mengatakan ini anak nggak sopan. Inilah kenapa kita nggak boleh langsung percaya oleh pendapat ahli atau praktisi hukum sekalipun. Pantas saja orang kayak Pak Margarito ini ngebela paslon 02. Karena ngebedain etika dan etiket yang sifatnya fundamental aja, beliau ini nggak bisa. Jadi pelanggaran yang dilakukan paslon 02 itu pelanggaran etika. Sedangkan yang dikatakan Pak Margarito itu definisi etiket atau sopan santun. Etika sifatnya lebih absolut ya, dan universal atau berlaku dimanapun dan kapanpun. Karena ini yang bisa membuat manusia bisa membedakan benar dan salah. Sedangkan etiket sifatnya sangat relatif dan regional, cuman diatur oleh wilayah tertentu, misal sopan santun di daerah tertentu gitu loh, yang sifatnya berupa gerakan tubuh dan lain-lain gitu. Jangan-jangan Pak Margarito ini nggak bisa ngebedain benar dan salah gitu. Ya pantas aja sih beliau ngebela Prabowo Gibran paslon 02 ya. Ya
Jadi kita teman-teman ya, kita harus lebih detail untuk belajar sesuatu itu harus lebih spesifik gitu. Nggak boleh harus semua harus di generalisasi. Wah, itu bahaya banget. Kayak gini, definisi yang sangat sederhana aja udah bisa membuat kita salah lebih jauh gitu. Padahal cuman sekedar perbedaan etika dan etiket gitu kira-kira. Wah, cakep banget penjelasan dari anak muda satu ini, teman-teman. Benar-benar membuka mata kita dan memberikan pengetahuan untuk para anak muda yang lain ya, agar bisa membedakan antara etika dan etiket. Di mana saat ini calon wakil presiden 02 melanggar etika berat loh, etika berat. Makanya sampai saat ini pun masih menjadi sesuatu yang kontroversial gitu loh. Bener kata Pak Yusril dahulu ya, sebelum beliau mendukung. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh. Ya kan pengetahuannya level dunia. Gitu kan ya, pengetahuannya level dunia. Perbedaan koruptor dulu dan sekarang. Cek. Kalau koruptor dulu pada lari ke luar negeri. Kalau koruptor yang sekarang nih larinya ke 02. Rakyat cuma 24% yang memilih, tapi gaduhnya minta ampun. Baru sekali ya milih Prabowo. Atau jangan 2019 kemarin lo termasuk orang yang ngatain Prabowo pelanggar HAM. Iya. Gua kasih tahu sama lo, 2014 Prabowo kalah, 2019 Prabowo kalah. Berisik juga dia di MK. Nggak nerima kekalahannya, itu yang membuat kita pendukungnya tuh turun ke jalan. Demo depan KPU dan Bawaslu yang harus berhadapan dengan polisi dan gas air mata. Kenapa begitu? Karena Prabowo nggak ngakuin kekalahannya saat itu. Makanya kita pendukungnya itu turun ke jalan, demo besar-besaran. Lagian, ikutin aja dulu prosesnya. Ingat, 2019 Prabowo udah sujud-sujud syukur. Dia merasa dirinya menang. Akhirnya Pak Jokowi yang dilantik. Menyala bangku. Nah, harusnya ini anak-anak muda yang udah lupa dengan tragedi 2019 nih harus tahu nih, dengerin nih si abang ini ngomong. Tapi teman-teman semua, kalau mau lengkapnya ini ada lagi nih video satu ini yang merangkai sebuah video sehingga lengkap tuh. Jadi harus tahu kalian sejarah itu ya. Kita lihat videonya. Gue pengen buat top 5 peristiwa politik yang Gen Z dan milenial pasti amnesia. Karena gue greget banget lihat video ini. Ya udah, ibu kota Jawa Barat. Jakarta. Maksud gue, kalau ibu kota Jawa Barat aja mereka nggak tahu, apalagi kejadian-kejadian masa lampau, kejadian 98, kejadian 74, dan lain sebagainya. Gue jadi nggak heran kalau 02 itu bisa menang 58%. Karena mereka ini orang-orang yang lupa sejarah. Nih yang baris tadi nih udah pasti klub 50% fix. Kita bahas ya, top 5 peristiwa politik yang Gen Z milenial hampir kebanyakan lupa. Tapi kalau gue sih nggak amnesia. Yang kelima, banyak orang lupa kalau Prabowo itu udah menggugat kekalahannya di MK sebanyak 3 kali pilpres. Itu OB di Mahkamah Konstitusi juga minder itu, kalah senior sama Prabowo di MK. Jadi bagi orang-orang yang argumen, perasaan dulu Pak Prabowo kalah nggak sebegitunya deh. Itu udah fix antara ingatannya dicuri alien atau memang nggak pengen berpengetahuan aja. Dulu Prabowo sempat sujud syukur beres quick count padahal kalah. Sempat juga menolak seluruh hasil pemilu. Bahkan kemudian membuat kerusuhan di Bawaslu. Jadi itu lo anggap apa kalau bukan protes kekalahan? Ngisi. Yang keempat, Jokowi itu dulu disebut Satria Piningit atau bahkan a new hope gitu. Jokowi ini adalah seorang yang polos kemudian terpilih menjadi presiden. Menggagas yang namanya revolusi mental. Ingin menemukan wiji tukul. Bahkan anak-anaknya dibilang gak akan ada yang terjun ke dalam dunia politik. Pokoknya keluarga Jokowi dulu tuh kayak keluarga kita aja. Sederhana, apa adanya, punya UMKM, kayak gitu. Tapi sekarang, waduh, itu keluarga Soekarno, Soeharto, Gus Dur, SBY. Juga minder itu ngeliat keluarga Jokowi. Full nepotisme dan juga dinasti. Jadi banyak orang yang lupa kalau Jokowi dulu pernah sepolos itu dan pernah semenjanjikan itu. Yang ketiga,
genosida tahun 66 dan juga termasuk pembantaian terparah di Indonesia. Dipicu awalnya adalah penculikan jenderal di G30S dan kemudian ada propaganda untuk membantai orang-orang yang dianggap simpatisan PKI. Masalahnya, hal ini juga terdampak kepada orang-orang yang nggak ada hubungan sama sekali, misalnya keluarga Tionghoa dan lain sebagainya. Dan peristiwa ini tidak pernah tercatat dalam buku sejarah, yang membuat sampai hari ini setiap pemilu pasti keluar tuh diulang narasi anti PKI. Padahal itu adalah hantu yang dirawat oleh Orde Baru untuk mengejar dan mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua, yang bilang zaman Orde Baru lebih enak dibanding zaman sekarang. Wah, ini chaos sih. Harga beras murah ya karena seluruh daerah pertaniannya diubah menjadi pertanian beras gitu loh. Padahal nggak semua daerah itu makan nasi. Terus misalnya ngomongin keadaan lebih stabil. Iya stabil, tapi lu salah ngomong dikit lu hilang, lu diculik. Jadi parah banget yang bilang pi kabare enak zaman Soeharto gitu loh. Dan lebih parah adalah orang yang bilang nggak tahu sama sekali zaman Orde Baru. Dan itu juga milenial. Tapi milenialnya adalah anak presiden. Itu juga sama parahnya. Yang pertama adalah ketidaktahuan siapa dalang dan juga penculik aktivis 98. Nah, ini paling parah ini. Ketidaktahuan ini yang membuat jenderal yang tangannya berdarah dan juga merupakan menantu Soeharto menang menjadi presiden dengan topeng barunya, yaitu gemoy, joget-joget, opa lucu, dan seterusnya. Buset bos, lu gak tahu aja itu Prabowo seserem apa pada masanya. Ya memang bukan cuma ada Prabowo di dalam daftar tersebut, ada juga Wiranto, Tri Sutisno, Hendro Priyono, dan lain sebagainya. Tapi kan yang nyapres mulu ya Prabowo, yang menang Prabowo, yang pangkatnya dinaikin Jokowi, ya juga Prabowo. Jadi ini sangat-sangat parah sih kelupaan ini. Ya sekali lagi itulah daftar top 5 peristiwa politik yang Gen Z milenial hampir banyak pasti lupa. Gak heran kan? Menang 58%. Wah, salut sih gue sama abang ini ya. Keren lah, kontennya sangat mendidik gitu loh. Untuk kalian para Gen Z yang pada lupa dengan sejarah, ya mudah-mudahan dengan melihat video ini jadi mau lagi gitu loh membuka lembaran yang lama ya kan, untuk pembelajaran di lembaran yang baru. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Teman-teman, kembali Presiden Jokowi melakukan inkonsistensi dalam pernyataannya. Beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengatakan bahwa Brunei tertarik untuk berinvestasi di IKN dengan nilai total 1.115 triliun membangun kereta cepat yang menghubungkan 3 negara, yaitu Malaysia, Brunei, dan IKN itu sendiri. Berita ini tentu sangat menggembirakan teman-teman di tengah bagaimana sulitnya IKN untuk mendatangkan investor asing, atau boleh dikatakan kesulitan sekali. Dengan pernyataan Presiden Jokowi ini, tentu diharapkan bahwa pembangunan IKN tidak lagi menggunakan APBN. Tetapi sayang, pernyataan dari Presiden Jokowi itu langsung dibantah oleh pemerintah Brunei itu sendiri. Mereka melakukan bantahan bahwa Brunei akan melakukan investasi senilai 1.115 triliun untuk membangun kereta cepat menghubungkan 3 negara. Sungguh ironis teman-teman, bagaimana seorang presiden selalu membuat pernyataan yang berkebalikan dari kenyataan. Ini merupakan tamparan seharusnya buat para pendukung Pak Jokowi untuk mengingatkan supaya Jokowi berhati-hati dalam membuat pernyataan seperti ini. Karena ini bisa menurunkan marwah dan harga diri bukan hanya kepada Presiden Jokowi, tentu pemerintahan Indonesia itu sendiri. Teman-teman punya pengalaman nggak? Apa inkonsistensi yang pernah dilakukan oleh Jokowi selain mobil SMK? Anda punya pengalaman bahwa pernyataan Jokowi selalu berkebalikan dengan kenyataan? Tulis di kolom komentar. Ayo tulis di kolom komentar, banyak banget soalnya. Seru nih, kita lanjut lagi ke videonya ya. Halo guys, Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi menilai tata kelola atau manajemen arus mudik dalam menyambut lebaran tahun ini sangat berhasil gitu ya, dan matang dan sangat membantu para pemudik. Jadi tidak melihat antrian panjang, begitu katanya. Ini disampaikan ketika beliau meninjau arus mudik di stasiun Senen. Pak, kenapa nggak meninjau ke Pelabuhan Merak, Pak, Bakauheni? Kenapa tidak ke Pelabuhan Gilimanuk? Ya, tentunya kita sama-sama lihat ya, belasan jam orang mengantri di Pelabuhan Merak, banyak yang bahkan harus berbuka puasa di sana, bahkan harus sahur juga di tempat yang sama gitu. Apakah ini nggak kelihatan di mata Pak Presiden? Belum lagi kerugian para penjual buah, kerugian para angkutan yang terpaksa harus merugi karena begitu lamanya telat. Apakah ini tidak terlihat atau memang sengaja tidak dilihat? Salam. Fiksi ini kayaknya, sengaja nggak dilihat. Yang gua heran itu memang nggak punya sosial media ya.
Yang gue heran juga emang gak bisa lihat YouTube ya. Yang gue heran juga pembisiknya pada kemana gitu loh. Masa jelas gamblang gini terlihat kok bisa-bisanya gak tahu gitu masih ngomong lancar. Padahal di sosial media begitu banyak video-video orang pada protes gitu ya. Yang ngomongnya keluar dari kapal jam 7 bisa lepas dari situ, dari kemacetan sampai jam 1 siang. Ada juga yang sampai gua ngeliat di sosial media itu ada yang mau pingsan, laki-laki padahal tuh sampai mau pingsan karena ngantrinya kan. Luar biasa sekali kemacetannya, padahal ini di jalan tol pun begitu. Macet berkilo-kilometer. Tapi ya begitulah. Ya teman-teman semua, banyak konten kreator yang membicarakan presiden, ya kan. Ini sebenarnya bukan benci, justru malah sayang. Karena sayang mereka-mereka ini, gua pribadi juga ingin menyampaikan hal-hal yang masih terlihat buruk, masih terlihat jelek, agar nantinya di hari kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Bukan karena kita benci ya kan teman-teman semua. Dan juga teman-teman semua, kita sebagai rakyat itu berhak untuk bersuara kepada pemerintah agar pemerintahnya semakin top gitu loh. Ini demi kebaikan bersama. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Teman-teman semua, besok kita memasuki Lebaran Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah-salah kata ya. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.